Satu website diisi oleh dua atau lebih ya, dua atau beberapa bahasa. Gimana pengaruhnya terhadap SEO? Boleh apa enggak, bagus apa enggak? Jawabannya boleh dan bagus atau enggaknya tergantung nanti cara pengaturan websitenya. Jadi kita juga harus memahami cara kerja Google untuk website dua atau lebih bahasa. Langsung aja ya. Jadi contoh yang udah cukup terkenal mungkin ya, itu WikiHow atau juga Wikipedia. WikiHow aja lah, Wikipedia kan udah besar banget. WikiHow ini lebih dari 5 bahasa ya website ini. Banyak banget dari seluruh dunia. Udah gitu juga dia kontennya itu komprehensif banget, lebih interaktif daripada Wikipedia yang terkesan monoton dan bahasanya terlalu kaku. Jadi untuk WikiHow ini contoh yang paling tepat, oke? Di sini ada beberapa pembahasan ya. Ini salah satu referensi yang bisa dibaca sama kalian terkait SEO multibahasa atau multilingual SEO. Jadi ini poin-poin yang nanti mau saya bahas secara singkat aja. Ini ya, apakah nanti menggunakan domain yang berbeda atau pakai subdomain atau pakai subfolder, mana yang paling bagus buat SEO. Kayak gitu. Terus juga terkait penempatan hostingnya sama bagaimana nanti proses translationnya, juga proses pendekatannya secara lokal ya, bahasa secara lokal, karena kita juga harus memahami psikologi linguistiknya juga ya, bagaimana konten kita itu bisa diterima, bukan konten yang kayak ngasal aja buat formalitas untuk multibahasa, bukan. Oke, langsung aja yang pertama, untuk versi bahasa ya. Versi bahasa itu kan kalau di website-website yang udah terkenal itu kan biasa kita menemukan kayak gini nih. Ini namanya subfolder. Jadi ada fati.com garis miring English en fati.com/id Indonesia misalnya. Bisa juga ditaruh di subdomain, bisa juga ditaruh di separate domain ya. Jadi top level domainnya itu udah berubah. Nanti kan ada juga .fr ya kan, .co.uk kayak gitu dan seterusnya. Ada juga yang pakai parameter URL. Nah, dari varian-varian ini mana yang paling bagus sih? Menurut saya sih yang paling bagus ya yang directory ini. Karena ketika ada backlink datang ke homepage, ke root domain, itu pasti yang di belakangnya ini kena semua. Tapi kalau di sini itu kurang. Kalau di sini itu lebih kurang lagi sih. Nah, kalau di sini itu nanti agak kesulitan di masalah semacam ini ya, kalau misalkan nanti ke depan ada perubahan-perubahan format URL itu nanti agak susah untuk dieksekusi untuk proses perpindahan-perpindahannya kayak gitu. Kalau saya cenderung yang ini. Saya sendiri itu punya beberapa website yang memang diisi dua bahasa, ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Terus proses pembuatan kontennya gimana? Pakai plugin kah? Enggak, saya bikinnya manual. Jadi konten yang udah ada di versi bahasa Indonesia itu enggak otomatis ada di versi bahasa Inggris. Begitu juga sebaliknya, konten yang ada di versi bahasa Inggris enggak otomatis ada di bahasa Indonesia. Karena saya bukan pengen menyuguhkan setiap konten ada versi bahasanya, enggak, tapi ini website ada banyak bahasa yang isi kontennya itu macam-macam kayak gitu. Itu semoga bisa dipahami ya, dan itulah yang lebih safe untuk SEO. Jadi bukan setiap konten ada versi bahasanya, itu malah bahaya, malah Google nanti bisa mendeteksi sebagai duplicate konten yang useless ya, nggak ada value-nya gitu. Dan multi language ini atau multi bahasa ini sebetulnya juga udah dikasih penjelasan khusus sama Google, di Google Guideline itu ada ya. Nih, International and Multilingual Sites itu bisa dibaca juga. Panduan-panduannya di sini. Ini poin-poinnya memang nggak banyak, cuma ini aja. Ini bisa dipelajari. Nah, ini yang tadi saya bilang,
bikin konten secara otomatis lewat plugin atau lewat apa namanya Google Translate API dan semacamnya dan sejenisnya itu berbahaya untuk website, berbahaya untuk SEO. Di sini ada penjelasannya ya. Jadi bikin konten itu manual satu persatu. Kalau kita mau bikin versi bahasa lain dari konten yang udah kita buat di bahasa Indonesia misalnya, ya kita harus bikin konten itu secara manual juga gitu. Karena Google itu di sini nanti mendeteksi urutan format kontennya, gambar, terus ada external linknya, internal linknya kok sama urutan-urutannya ya, patternnya gitu. Nah itu bisa berbahaya. Nah tadi di sini juga ada top level domain, ada subdomain, ada subdirectory, sama ada URL ya, parameter URL. Nah ini Google sendiri bilang ini not recommended. Yang paling bagus sih ini bagus nih subdirectory. Terus ini contoh website yang udah menerapkan, tapi WikiHow ini dia menerapkannya menggunakan subdomain ya. Ini ada di awal. Di sini ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya utama. Kita bisa lihat di sini ya. Jadi yang membedakan untuk website itu dari sisi codingnya itu sebenarnya cuma ini aja, language kodenya ini, ID. Kalau ini kita ganti jadi apa? Bukan EN ya. Kita ini jadi EN. Ini yang pertama. Yang kedua alternate. Nah ini penting juga untuk dituliskan untuk memberitahukan ke Google. Di sini Google sih harusnya ngejelasin ya, ada kok alternate. Ini nanti bisa dibaca aja lah secara detail ya di sini. Localized version. Ada kok pokoknya alternate ini penting banget. Nah ini dia nih, alternate ini penting banget untuk ngasih tahu ke Google bahwa kita punya sekian bahasa gitu. Jadi benar-benar kita ngasih tahu ke Google kalau di sini case-nya ini ada berapa nih? Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Kita ngasih tahu ke Google bahwa kita memang ada 19 bahasa. Dan Google bisa benar-benar tahu bahasa-bahasa yang kita tentukan itu apa aja. Jadi jangan biarkan Google meraba-raba sendiri, mendeteksi sendiri. Kita yang harus kasih tahu gitu. Dari sisi optimasi kayak gimana? Dari sisi optimasi ya sama aja kayak SEO pada umumnya, nggak ada yang beda. Yang membedakan multilingual site itu cuma settingannya aja ya. Tadi kayak coding di awal, terus apa namanya, pemilihan domain sama kontennya itu nggak boleh yang otomatis, database-nya harus beda. Kalau kita pakai database-nya sama, wah itu bahaya. Settingan website ya boleh sama, tapi kalau database-nya itu sama, kita buka di versi bahasa yang lain ada konten yang sama di versi bahasa utama misalnya, nah itu agak berbahaya. Yang penting nanti juga penulisan konten itu memang harus benar-benar menyesuaikan bahasa lokal ya. Terus CMS yang bagus tuh apa? Pakai WordPress udah bisa banget, nggak perlu pakai yang lain-lain, pakai WordPress aja. Ini nanti bisa dibaca juga, penjelasannya lumayan bagus. Kenapa pakai multilingual ya, multi bahasa? Karena kalau saya yang saya lakukan ya, itu alasan utama saya tadi, saya udah punya backlink yang bagus di fati.com ya kan, daripada saya harus bikin backlink baru lagi ya, yang mana itu menghabiskan waktu, menghabiskan biaya. Kenapa nggak saya manfaatin domain yang udah besar ini untuk keyword
yang lebih banyak ya, karena kita udah terbatas di keyword bahasa Indonesia. Misalnya topik kita tentang basket ya, kita udah bahas bahasa Indonesia, kita pengen keywordnya itu nambah lagi ya, bahasa yang lain dong, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kalau konteksnya adalah publisher, kita bisa cek juga negara-negara yang mempunyai cost per click ya, CPC-nya itu lumayan ya, di atas 3.000 lah. Kalau Indonesia kan rata-rata di bawah 500 ya, ini di atas 3.000 udah oke lah. Syukur-syukur bisa di angka rata-rata 10.000, itu lebih oke lagi. Itu salah satu strateginya bisa dengan memanfaatkan multibahasa. Kayak WikiHow ini saya pertama kali tahu itu kalau nggak salah 2012 ya, 2012-2013 itu kontennya belum ada bahasa Indonesia dulu. Sekarang udah banyak banget alternative language-nya, dan dia jelas-jelas di halaman Google AdSense dijadikan sebagai salah satu success story ya. Kalau kita buka Google AdSense itu di halaman depannya salah satu success story-nya itu adalah WikiHow. WikiHow ini di Google AdSense itu diceritakan orang atau tim utamanya itu hanya berapa, cuma belasan atau 20-an orang ya, dia nggak banyak tapi bisa masif karena dia memang tipikal website yang memanfaatkan user generate content. Jadi itu penjelasan mengenai multilanguage. Ini juga buat marketplace, toko online ini juga bisa. Satu-satunya alasan kenapa saya pakai multilanguage itu karena itu tadi, karena backlinknya. Daripada bikin backlink baru ya, saya memanfaatkan backlink yang udah ada dan udah stabil dan udah cukup bagus di root domain. Mungkin itu aja sih ya penjelasan untuk video kali ini. Nggak perlu panjang lebar, semoga bisa dipahami. Dadah.